Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Jadi walladzina, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa atau fahisah atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, maka mereka mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka terus tidak melakukan lagi dosa-dosa karena mereka tahu bahwa perbuatan itu adalah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka menghindari perbuatan dosa, dan mereka setelah mengetahui mereka tidak terus melakukannya. Maka kita berusaha karena kita manusia, tak lepas dari segala dosa. Nabi SAW bersabda, Kullu bni Adam khata'. Setiap anak manusia pasti pernah dan pasti banyak berdosa. Tetapi siapakah yang paling baik dan orang yang dari berbuat dosa itu? Kata Rasulullah, ialah sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis At-Tirmidzi. Dalam bertaubat ada beberapa perkara yang benar-benar harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah kita tidak boleh menunda-nunda taubat karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Dan yang kedua adalah bila kita tunda-tunda taubat, pohon maksiat itu semakin berakar dalam hati kita, sehingga semakin sulit kita untuk melaksanakan bertaubat. Maka Ibnu Qudamah berkata, perumpamaan orang yang mengundur-undurkan taubat seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Tatkala ia untuk mencabut pohon itu, didapati pohon itu tidak tercabut, berat, dan ia bergumam, biarin, nanti saja tahun depan saya akan mencabut pohon tersebut. Tatkala ia datang tahun tersebut, maka pohon itu semakin lebih kuat dan tidak bisa dicabut. Maka orang yang mengatakan nanti taubatnya ketika sudah tua, subhanallah, ketika sudah tua pohon maksiat itu sudah sangat berakar dalam hati kita bagaikan kanker yang sudah akarnya kemana-mana. Nah, bagaimana dia akan bisa bertobat kalau sudah begitu? Hadirin rahimakumullah, kita harus segera mungkin bertobat. Ketika kesempatan taubat segera datang dari Allah, Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, maka segeralah kita bertobat. Karena kita kalau menunda-nunda taubat, malaikat maut pun tidak menunda-nunda untuk mengambil nyawa kita. Hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka tangannya pada malam hari untuk memaafkan orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan sesungguhnya Allah membuka tangannya di siang hari untuk memaafkan orang-orang yang berdosa di siang hari. Lihatlah, setiap harinya siang dan malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Saking sayangnya, setiap harinya Allah menerima orang-orang yang berdosa apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, hati kita atau kita sendiri tidak menyayangi diri kita sendiri. Kita hanya bisa berkata nanti dan nanti, sehingga ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, baru dia berkata aku ingin bertobat. Telat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughrur. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai pada kerongkongan. Hadis Ahmad Al-Tirmidzi. La ilaha illallah. Sungguh orang yang menunda-nunda taubat itu hakikatnya adalah orang-orang yang terombang-ambing dirinya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencampakkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala, padahal azab Allah itu sangat pedih sekali. Kemudian yang harus diperhatikan juga dalam bertobat yaitu membersihkan tobat dari perkara-perkara yang mengotorinya.
Apa yang mengotori taubat kita? Yang pertama adalah membersihkan sisa-sisa maksiat, dan yang kedua meninggalkan sebab utama maksiat, dan yang ketiga pertahankanlah taubat kita. Sungguh sangat berat, tetapi orang yang bertakwa menjalannya dengan sangat ikhlas dan ridho. Yang pertama adalah membersihkan sisa-sisa maksiat, yaitu membersihkan hati kita ya dari segala sisa-sisa maksiat setelah kita bertobat atau setelah kita menjalankan dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang masih tersisa padanya sisa-sisa maksiat di hatinya, suatu ketika ia akan kembali berbuat dosa. Nah, kita dapat melihat contoh, ada orang yang sudah berhijrah, dia sudah taubat, tetapi kemudian dia kembali lagi ke dunia yang buruk tersebut. Hal itu karena masih ada sisa-sisa dosa-dosa yang belum kita bersihkan. Membersihkan sisa-sisa tersebut, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera dia menyesali perbuatan-perbuatan yang ia lakukan tersebut. Yang kedua, meninggalkan sebab utama maksiat, yaitu kita harus berusaha untuk meninggalkan sebab-sebab kita melakukan maksiat. Kalau misalnya sebab itu karena teman, lalu kita bertobat tetapi kita masih berteman dengan orang-orang yang berbuat maksiat, maka kita akan tidak bersih dan akan terus menghantui perbuatan maksiat yang akan nanti kita lakukan. Nah, berbuat maksiat kita harus hindari karena memang ini merupakan suatu dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua hadirin jamaah dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, pertahankanlah taubat kita. Mempertahankan taubat itu tidak mudah, karena setan akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita mau kembali kepada dosa yang telah kita lakukan kemarin. Setan iblis itu berkata kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan selalu menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Tafsir Ibnu Katsir, setan ini menyerang kepada kita depan, belakang, kiri, kanan. Setan akan mendatangi dari muka mereka, artinya saya akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat. Dan dari belakang mereka, yaitu akan membuat mereka menyukai dunia. Dan dari kanan mereka, maksudnya saya akan menguburkannya mereka terhadap urusan agama mereka. Jadi menjauhkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan dari sisi mereka, yakni saya akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan, tergiur dengan kejahatan-kejahatan. Maka untuk istiqomah kita selalu banyak bertobat dan harus minta tolong kepada Allah, berlindung, dijauhkan dari godaan syaitan. Dan kita harus terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri semuanya pada Allah. Dan minta kepada Allah supaya iman itu dihiasi di hati kita dan dijadikan hati kita benci kepada kekufuran dan kemaksiatan. Allah sangat gembira melihat taubat hamba-hambanya saat dia bertobat kepada Allah daripada seorang yang menunda-nunda taubatnya, bahkan tidak mau bertobat. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin sekali hamba-hambanya selalu kembali kepada Allah untuk bertobat. Tapi sering kita sombong, hati kita sombong seperti halnya iblis yang tidak pernah mau bertaubat. Padahal iblis pun kalau bertaubat pasti diterima Allah taubatnya. Tetapi masalahnya dalam hidup iblis tidak ada istilah taubat. Maka orang yang tidak pernah mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia telah termasuk sifat-sifat iblis tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Allah membuka pintu-pintu taubat setiap saat. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita. Maka kita berusaha bagaimana supaya kita segera bertobat agar Allah ridho kepada kita. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita selalu banyak mengingat Allah, memohon ampunannya, dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu beriman dan bertakwa kepadanya.
selalu mengingatnya, selalu bersyukur kepadanya, dan selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Al-Huda TV.